Baik Bapak Ibu, kita lanjut dengan materi yang saya sampaikan di kemarin ya. Jadi kita lanjut dengan sustainable development ya. Kemarin kita sudah lihat bagaimana hubungan ekonomi, nature, dan pergerakan perekonomian ya. Jadi di sana sudah terlihat bahwa kesimpulannya perekonomian itu tergantung dari sumber daya yang ada, sumber daya manusia, terutama sumber daya alam. Nah, sumber daya alam biasanya semakin kita eksploit, semakin kita eksploitasi secara besar-besaran, itu akan membuat perekonomian semakin besar skalanya, artinya jumlah transaksi semakin naik dan seterusnya. Makanya ada istilah ekonomi lesu. Ekonomi lesu itu artinya jumlah transaksi berkurang, jumlah produksi berkurang, duit beredar di masyarakat turun, dan seterusnya. Nah, di ekonomi itu semuanya diukur dengan apa yang disebut dengan GDP, Gross Domestic Product. Makanya ini kalimatnya ini ya, development generally measured in terms of economic growth that contributes to the national wealth. Kemudian kalimat kedua, the only parameter dari ini tadi pertumbuhan terhadap ini tadi kemakmuran dan lain-lain, itu adalah gross domestic product. Nah, limitationnya GDP ini itu kita sudah sampaikan juga kemarin di kuliah kita sebelumnya, bahwa GDP itu hanya mengatur sesuatu yang ada pasarnya. Makanya tadi saya akan sampaikan bahwa perekonomian bergerak cepat atau transaksi semakin besar, itu semuanya terjadi di mana? Itu terjadi di pasar. Nah, GDP itu mengatur itu, tetapi dia does not include the nature of services. Jadi nature services atau yang kita terjemahkan dengan jasa lingkungan itu kan nggak ada pasarnya, nggak termasuk yang dihitung di dalam GDP. Sehingga apa? Sehingga model kita yang kemarin itu yang ini maksudnya yang diatur oleh GDP itu cuma yang ini, yang di bawah ini. Yang ini tidak. Karena yang dihitung itu adalah apa yang terjadi di dalam siklus perekonomian yang ada, yaitu ada perusahaan, ada rumah tangga, ada faktor market, ada output. Sementara nature-nya tidak ada. Nah, nature itu juga memberikan apa yang disebut dengan jasa lingkungan. Jasa lingkungan itu berupa apa? Itu adalah bahan baku, sumber dari apa yang kita olah di perekonomian. Nah, GDP itu tidak menghitung yang ini. Ini tambah habiskah atau tambah banyak? Nggak bisa terlihat dari GDP. Artinya apa? Apakah perekonomian di sini cepat banget, semakin besar, transaksi semakin besar? Tidak dihitung ke sini. Tidak dihitung dampaknya ke nature. Tidak dihitung dampaknya ke sumber daya. Artinya apa? Kan kita udah tahu
yang bergerak di perekonomian, yang ditransaksikan, yang di pasar dijual beli, yang kemudian terakumulasi di GDP, itu tanpa memperhitungkan ini. Padahal inilah sumbernya. Jadi sumber itu tadi tidak dihitung dalam GDP, sehingga mau habis, mau masih ada sisanya atau tidak, nanti akan terlihat di sini. Perekonomiannya semakin naik atau tidak, atau perekonomiannya transaksi semakin rendah, GDP semakin turun dan seterusnya. Nature-nya tidak diperhitungkan. Nah, kalau nature-nya tidak diperhitungkan, artinya apa? Mau habis, mau tidak ada, mau terrecovery, mau bisa memperbaiki diri sendiri, itu tidak dihitung oleh GDP. Karena yang jadi fokus adalah naik tidak GDP-nya, tapi sumber dari GDP itu sendiri tidak diperhitungkan. Nah, kalau sumber dari GDP itu sendiri tidak diperhitungkan, berarti Gross Domestic Product atau PDB tadi itu tidak memperhitungkan keberlanjutan. Ini yang mau disampaikan dengan kalimat itu tadi ya Bapak Ibu, ya, bahwa GDP punya limitasi. Limitnya kenapa? Tidak memperhitungkan nature yang di atas tadi. Padahal perekonomian sangat tergantung kepada sumber daya. Sumber daya apa? Sumber daya alam. Ya memang kalau sudah ini yang orang bilang Singapura itu nggak punya sumber daya alam, tapi perekonomiannya bagus, benar. Karena mereka jadi calo. Yang dicaloin itu apa? Sumber daya alam juga yang mereka caloin. Mereka jadi calonya, mereka dapat untungnya. Lah pertanyaannya kan balik. Kalau yang mereka calo itu nggak ada, emang perekonomiannya juga akan jalan? Ya enggak juga. Misalnya Jepang nggak punya bahan baku. Dia industrinya maju, tapi nggak ada bahan baku. Lalu bahan bakunya apa? Ya back to nature juga. Semua dari alam. Nah, artinya apa? GDP itu tidak bisa digunakan untuk mengukur keberlanjutan perekonomian. Dengan demikian muncullah konsep yang disebut dengan sustainable development. Itu intinya ya. Karena apa? Pengukuran dalam perekonomian, kemakmuran, pendapatan per kapita dan lain-lain itu cuma mengukur transaksi, pendapatan yang didapat oleh rumah tangga, pendapatan yang didapat oleh perusahaan, pemerintah dengan melihat GDP-nya. Tapi tidak melihat sejauh mana nature tetap memberikan kontribusi. Contoh nyata ya Ibu di kehutanan. Produksi hutan kan turun. Produksi hutan turun, artinya transaksi dari sektor kehutanan turun. Lalu pertanyaannya apa? Berarti nature atau sumber daya dari kehutanan yang bisa disumbangkan ke perekonomian menurun, no? Pertanyaan berikutnya, kalau turun terus tanpa ada pemulihan, berarti kita bisa katakan usaha kehutanan tidak berkelanjutan. Karena apa? Tidak ada lagi transaksi yang ini. Nah, supaya bisa berkelanjutan kan harus ada upaya. Harus ada upaya untuk memperbaiki, ya, dari menanam, dari memkonservasi, sehingga yang ini tadi, yang ada marketnya dan yang tidak ada marketnya itu tetap tersedia. Karena secara teori yang ada pasarnya maupun yang tidak ada pasarnya itu saling berhubungan. Ya, kalau air nggak ada, mana ada hutan. Kalau sungai semua kering, otomatis kayu-kayu yang di situ mati semua. Nah, airnya itu yang mengalir, yang hujan segala macam kan nggak ada pasarnya itu. Tapi nyatanya dia akan menjadi
faktor yang akan mempengaruhi produktivitas hutan secara keseluruhan, baik sebagai produk maupun sebagai ini tadi sebagai memberikan jasa. Jasa kemana? Jasa ke lingkungan secara keseluruhan, baik untuk hutan itu sendiri, baik untuk manusia dan wildlife yang lain. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, GDP, kelemahan dari GDP ini maksud saya itu menimbulkan ide lain yang diungkap melalui apa yang disebut dengan sustainable development. Sustainable development mengakui bahwa perekonomian itu tergantung dari nature, tapi GDP itu tidak bisa mengukur itu. Dan akhirnya pengukuran untuk masing-masing indikator dari sustainable development itu tidak cuma untuk ekonomi, tapi juga untuk yang lainnya. Nah, kenapa? Maka GDP tadi kan ujung-ujungnya kan pendapatan per kapita. Kalau secara ekonomi, pendapatan per kapita itu semakin naik, semakin baik. Artinya standard of living atau quality of life itu semakin naik. Tapi jangan lupa, standard of living mungkin pendapatan yang lebih baik, tapi quality of life, kualitas hidup itu tidak cuma bergantung kepada pendapatan. Pendapatan tinggi kalau tinggal di rumah aja terus, atau tinggal di hotel aja terus, atau tinggal di rumah yang bagus banget gitu ya. Saya kemarin dari Banjarmasin, sepanjang jalan tuh saya lihat perubahan sangat banyak yang terjadi di daerah Pulau Pisau, daerah Pulau Kapuas dan lain-lain. Ternyata ini berubah di wajahnya gitu. Wajahnya berubah, tampilan kotaknya berubah. Jadi pertanyaan saya, benarkah quality of life-nya itu berubah gitu? Atau standard of living-nya itu naik? Artinya apa? Kesejahteraan secara keseluruhan meningkat. Nah, jadi standard of living, consumption of goods and services by individual. Nah, ini lagi-lagi memperlihatkan bahwa GDP tadi begini, kemudian bila GDP naik, maka standar of living itu bagus. Tapi pertanyaan saya itu adalah quality of life. Quality of life itu tidak cuma bicara ekonomi, tapi juga hal lain yang membuat kita bahagia. Jadi akhirnya kita melihat bahwa ini sustainable development itu teorinya banyak, definisinya banyak, sejarahnya banyak, dan yang menerjemahkan itu juga banyak. Tapi yang paling banyak diambil itu adalah dari ini ya, dari Brundtland ini yang diambil ya. Jadi ini ya, to improve the quality of life while living within the carrying capacity of ecosystem. Kata di bawahnya, ekosistem itu adalah kuncinya. Ini coba dilihat, improve quality of life itu berhubungan dengan capacity of ecosystem. Jadi apa artinya standar living tadi, standar living yang di atas tadi, living standard dengan quality of life itu tidak ini ya, artinya lain ukurannya. Kalau standard of living itu ekonomi, tapi quality of life kalau kita lihat di definisi sustainable development itu justru adalah berhubungan dengan ekosistem. Itu berarti Bapak Ibu semua, quality of life dan standard of living itulah yang diinginkan oleh sustainable development. Nah, quality of life dan standard of living. Jadi standard of livingnya meningkat, tapi quality of life itu juga meningkat. Lalu yang mana? Yang diukur dari mana? Akhirnya ada banyak pengukuran, ada banyak indikator.
yang ingin disampaikan dari sustainable development ini. Ini definisinya, main picture of sustainable. Nah ini, kalau kita bisa lihat, a desirable human condition. Jadi dia berbicara lebih banyak mengenai bagaimana kondisi manusia. Kemudian yang kedua adalah enduring ecosystem condition, dan yang ketiga adalah a balance between present and future. Jadi di sini kita bisa lihat desirable human condition, kita pasti menginginkan kehidupan manusia yang lebih sejahtera. Tapi juga kita menginginkan bahwa ecosystem conditionnya itu juga mensupport. Dan oleh karena itu diperlukan balance between present and future generation. Jadi kalau kita habiskan sekarang sama kasus yang saya bilang kemarin, kita habisin gunung emas gitu, kita tambah habis-habisan. Itu present future. Untuk presentnya mungkin makmur, presentnya, tapi future generation itu gimana? Kalau tanahnya semua jadi padang pasir gara-gara nambang emas, future generationnya itu pakai apa? Nah, ini yang mau diinikan oleh sustainable development, mau disadarkan. Jadi ini sebenarnya bukan teori Bapak Ibu, tapi ini adalah sebuah kebijakan yang muncul karena keprihatinan terhadap seperti ketidakmengertian kita gitu, dan ketidakpedulian kita terhadap nature dan juga future generation. Kita berusaha memakmurkan generasi kita dengan menghilangkan kesempatan untuk yang lain, yang next generation itu memperbaiki quality of life-nya, memperbaiki standar living-nya. Kalau standar living-nya nggak naik, saya yakin quality of life-nya juga nggak naik. Lalu kalau kita hubungkan dengan nature, itu berarti nature-nya nggak support. Kalau sudah nggak support nature-nya, lalu keberlanjutannya bagaimana? Nah, oleh karena itu dalam model yang saya tampilkan tadi itu terlihat bahwa ekonomi yang mengatur standar of living itu sangat bergantung kepada nature. Nah, hubungan keduanya ini itu akan menentukan apa yang disebut dengan quality of life. Quality of life, rasa kebahagiaan dan lain-lain itu macam-macam, ada banyak teorinya. Tapi yang jelas bahwa kalau kita tidak peduli atau kalau kita mengabaikan apa yang akan terjadi ke depan, saya yakin quality of life itu tidak akan baik. Kita oleh karena itu maka ini main picture atau ini hal utama yang diinginkan oleh sustainable itu adalah dimensi manusianya, dimensi ekosistemnya, kemudian adalah keseimbangan antara keduanya. Tujuannya apa? Memperbaiki standar of living dan quality of life. Itu ya. Nah, ini berbagai definisi, ada sustainable growth. Karena apa? Kalau ingin standar of living dan quality of life itu semakin naik, itu harus ada sustainable growth, pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan yang berkelanjutan itu sangat tergantung kepada bagaimana orang berkonsumsi. Kalau terlalu konsumsi, ini habis gitu ya, habisin semua. Di mana ada emasnya sedot. Padahal itu kebun gitu misalnya. Ya udah, berarti itu kan untuk memenuhi konsumsi yang sekarang. Future generationnya urusan dia. Anak cucunya gimana urusan lain. Sehingga akhirnya kita harus memikirkan bagaimana sustainability. Ujung-ujungnya adalah
kita bicara masa depan, kita bicara keberlanjutan. Nah, keberlanjutan itu tentang apa? Ini datanya bahwa kita lari ke yang di atas tadi, ke venture tadi, tidak lagi yang ke yang bawah. Yang bawah tadi kan ini. Bawah ini urusan duit, urusan isi dompet, urusan rekening. Kayak begini berarti standar of living. Tapi quality of life secara ini ya keseluruhan, bukan cuma hidup manusia, tapi juga keberadaan dari nature. Maka oleh karena itu di sustainability atau sustainable development kita berpikir mengenai protecting nature, melindungi alam. Kemudian thinking about long term, tidak berpikir jangka pendek. Jadi di sini ada paradigm shift ya, perubahan paradigma dari yang jangka pendek, dari yang tidak peduli, dari yang merusak, kita berpikir untuk bagaimana keberlanjutan. Nah, karena itu untuk adanya keberlanjutan, maka kita harus melakukan perubahan pola pikir. Kita tidak lagi cuma berpikir memproduksi sesuatu dari nature itu sebanyak-banyaknya atau eksploitasi besar-besaran, tapi adalah bagaimana protecting nature. Yang berikutnya thinking long term. Kemudian kita harus memahami understanding system within which we live. Artinya apa? Bagaimana sistem itu hidup? Yaitu tadi yang 3 tadi, yang gambar tadi. Kemudian recognizing limit, protecting fairness, kemudian embracing creativity. Harus kreatif, kemudian harus ya memperlihatkan kepedulian kita, fairness kita. Jangan ya istilahnya jangan rakus gitu ya. Dan kemudian recognizing limit, kita harus tahu batas. Jangan sampai sikat semua gitu. Makanya saya sangat khawatir apa yang terjadi di Sungai Kahayan, antara Sungai Kahayan dengan Kapuas dan itu kan pusat illegal mining sekarang. Dari mana saya tahu? Saya lihat di Google. Ya kadang-kadang saya dikirimi oleh teman dari NASA. Ini tempatmu ini gimana katanya? Karena ada teman kuliah dulu, kuliah di tinggal kerja di NASA gitu. Jadi saya terupdate. Tinggal bilang aja, wah bro kirim ini gitu. Udah langsung dikirim. Kalau koordinatnya gitu aja. Udah kamu aja yang cari koordinatnya, saya maunya ini gitu. Anda bisa tampilkan itu gitu. Udah saya dikirim image-nya. Sekalian analisis saya bilang. Itu perkembangannya berapa? Dari sekian hektar jadi berubah sekian hektar dalam sekian ini. Udah saya tahu gitu. Ya, oh ini sudah berubah sekian persen. Tinggalnya sekian. Kira-kira habis nggak? Akhirnya mereka analisis lagi. Entah apa teknologi yang digunakan, masih banyak emasnya katanya. Ya saya tanya aja koordinatnya di mana aja. Kamu mau ikut kah? Gitu. Ya. Saya bilang saya nggak mau ikut, cuma pingin tahu aja. Jadi akhirnya kalau saya minta itu nggak mau dia. Ya, titiknya mana aja. Kalau daerah lain dia kasih, tapi daerah situ nggak dikasih. Kenapa? Karena dia ingin tahu kalau yang lain-lain, oh ini masih potensial, di sini masih banyak batu bara, di sana masih ini, yang ini bisa diinikan. Oh yang ini masih kosong izinnya gitu kan? Ya karena sisanya ternyata sisa izin itu sedikit ya Bu ya. Di Kalteng ini yang masih bisa di apa? Saya tahu tempatnya masih kosong, cuman saya nanya-nanya berapa duit sih izinnya. Ya. Mahal izinnya. Ternyata mahal banget gitu. Mahal itu nya Pak.
Iya, pantas saja orang punya pejabat kayak raya sebentar aja. Iya, karena satu itu ada hitungannya. Tambang batu bara sekian, tambang emas sekian per hektar. Ya. Jadi kalau Prabowo teriak-teriak ini harus di ini, kemudian teriak-teriak lagi, wah ini under invoicing. Yang saya ngerti ya, kenapa orang under invoicing. Ya. Untuk ganti yang tadi, ganti yang tidak ada di laporan keuangan. Karena yang ada di laporan keuangan kan masuk pajak. Kalau tidak ada invoicing, gimana ngembaliin biaya perizinan? Lalu kenapa itu? Ya itu kita terlalu ini terlalu mahal untuk itu. Akhirnya dikerjain juga seperti itu. Solusinya katanya udah saya ekspor satu pintu. Dan kalau saya melihat itu bukan solusi, tapi malah menghancurkan. Karena apa? Karena yang benar sebenarnya dari awal jangan dibuat macam-macam. Kalau ini nggak dibuat macam-macam, orang akan patuh. Kalau dibuat macam-macam sejak awal, orang akan bermain. Ya pengusaha pintar kok. Ya saya background saya akuntan. Oh udah, kalau yang ini masuk nih biaya untuk ngurus izin. Itu kan nggak bisa masuk di aset. Nggak ada masuk di aset. Kalau nggak masuk di aset, berarti perusahaan itu nilainya under value, rendah nilai perusahaan. Kalau nilai perusahaan rendah, dianggap perusahaan tidak munafik. Lalu apa yang dilakukan? Ya itu kembaliin biaya. Dengan cara apa? Under invoicing, under pricing, transaksi antar perusahaan sendiri. Kenapa demikian? Karena yang satu dia nggak keluarin duit, terima duit aja dia, nggak beraktivitas apa-apa. Lalu kemana? Ya itu selisihnya itu tadi untuk membalikin yang tadi. Nah itu analisis. Kalau orang akuntansi itu pasti analisisnya gitu. Ini untuk apa? Ya. Karena apa? Di perusahaan itu sendiri sebenarnya sudah ada check and balance. Semua pengeluaran harus dipertanggungjawabkan dan harus dikembalikan. Harus balik tuh modal. Tapi kalau hitungan normal itu kan tidak bisa masuk. Kalau tidak bisa masuk, lalu gimana caranya balikin? Ya dengan cara itu. Saya cari TikTok yang orang yang mau menjelaskan itu, ternyata nggak ada. Ya. Harusnya ada yang menjelaskan di TikTok itu kenapa under invoicing, kenapa harus ada transfer pricing yang rendah. Tapi nggak ada yang mau menjelaskan itu. Saya pingin, tapi saya nggak mau gitu. Jangan-jangan saya jadi bulan-bulanan orang. Karena saya pengalaman saya mau kritik harga minyak. Pernah saya kritik harga minyak waktu zaman SBY. Tulisannya masuk dalam sebuah tabloid. Apa yang terjadi? Saya diteror. Karena apa? Saya simple. Saya cuma membandingkan harga di Malaysia dengan harga di Indonesia. Harga di Malaysia dengan RON yang sama, misalnya 92, 95, 98, tahun 90 atau 88, itu harganya cuma segini. Perusahaan Malaysia untung, Petra, ya, bukan Petra, Malaysia apa itu, apa namanya, punya Malaysia itu, Petronas. Petronas untung, Pertamina rugi. Padahal harganya tinggi gitu. Lalu di mana ininya? Kan harga produksi minyak kan sama aja di seluruh dunia ini. Kok di Indonesia harus subsidi sekian? Pada zaman SBY dari APBN itu sekian untuk subsidi BBM. Tapi kita jual lebih mahal dari Malaysia. Lalu perusahaannya kan nggak efisien, berarti Pertamina nggak efisien dibanding Petronas. Gara-gara apa? Gara-gara Petra.
petralnya yang menjual lebih mahal ke Indonesia. Dia dapat duit tanpa harus susah payah. Gak usah modal, jadi tengkulak aja itu. Akhirnya ya saya diteror gara-gara itu. Ini saya mau kritik ya antara pricing sama transfer pricing itu kenapa terjadi. Jadi dengan perubahan paradigma tadi, Bapak Ibu, kita bisa menerima konsep yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan. Tapi prasyaratnya ini tadi ya, kita harus merubah image, merubah cara kita memandang alam, cara kita berpikir apakah jangka pendek, jangka panjang, memahami bagaimana sistem ekonomi tadi ya, ekonomi dengan nature, bagaimana itu saling berhubungan. Kemudian kita harus memahami atau mengerti batas. Kemudian kita bisa berbuat adil dan juga bagaimana kreativitas kita. Kalau kita dengan terus menggunakan metode lama yang kita tahu itu tidak efisien, ya berarti kita nggak punya kreativitas. Tahu aja bahwa itu tidak efisien, tetap kita gunakan. Ya artinya ya kreativitas tidak ada. Ini semua dalam rangka apa? Dalam rangka menciptakan keberlanjutan. Jadi perubahan mindset dan juga hal-hal yang bersumber teknikal. Ya. Enable editing Pak, paling ujung. Enable. Oh ini ya? Iya. Dan ini tadi akhirnya memunculkan apa yang disebut dengan pilar ya, pilar pembangunan berkelanjutan. Jadi basic modelnya ada sosial, ada lingkungan, ada ekonomi. Kadang-kadang orang merubahnya environment itu sebagai biofisik ya. Kemudian sosial ekonominya itu dijadiin satu. Tapi ekonomi dengan sosial itu beda sebenarnya ya. Karena kalau ekonomi itu berarti kita bicara duit yang ada di kantong kita, pendapatan dan lain-lain. Tapi kalau sosial itu adalah bagaimana orang menggunakan apa yang ada di dia itu bisa berinteraksi dengan sesamanya. Nah ini cerita sejarah ya, bagaimana awalnya sustainability itu pertama oleh IUCN, terus berkembang sehingga ada rumus yang menyebutkan bahwa sustainable development itu adalah sama dengan human well-being plus ecosystem well-being. Jadi nyambung ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa keberlanjutan itu tidak cuma berbicara tentang standard of living, tapi juga quality of life. Nah, human well-being itu sama dengan standar living, tapi ekosistem well-being itu standar living kita. Buktinya apa Bapak Ibu? Bahwa ada negara yang semakin baik, semakin bagus, human well-being-nya naik dan juga ekosistem well-being-nya juga ada. Tapi saya lihat ada satu hal yang aneh. Itu baru terjadi kalau pertumbuhan penduduknya minus. Ya, misalnya di negara-negara Eropa, negara seperti Denmark, Finlandia, Swedia, Jerman, itu kawasan hutannya semakin lama semakin nambah, semakin luas. Artinya apa? Semakin banyak areanya yang kembali menjadi atau bisa berfungsi penuh
sebagai sebuah sumber daya alam dalam artian luas. Ya, tadi bisa menjadi tempat produksi maupun jasa lingkungan. Dan pada saat dia itu pendapatannya sudah tinggi, jadi kayaknya nature itu akan semakin baik kalau pertama standar of living pendapatan tadi naik melebihi dari basic need, barulah orang itu bisa peduli ke lingkungan. Itu ada teorinya, teori kurva Kuznets curves. Jadi kurva Kuznets itu mengatakan bahwa pada tahap awal sebuah negara itu akan terus mengejar pendapatan. Pada saat dia mengejar kenaikan pendapatan, maka nature itu akan degrade, akan semakin turun. Tetapi pada suatu ketika, pada saat pendapatan sudah tinggi, maka sebagian dari pendapatan itu bisa digunakan untuk memperbaiki yang degraded tadi. Nah, Indonesia itu berarti dalam tahap yang ini, dia belum ke yang ini. Jadi secara teori Kuznets curves itu berarti Indonesia itu masih ngejar pertumbuhan, dan pertumbuhannya itu kapan dia berhenti itu nggak tahu lagi kita. Tapi yang jelas kita katanya sudah mau keluar dari jebakan pendapatan negara dengan pendapatan menengah, mau menjadi pendapatan tinggi. Jadi dampaknya lingkungan itu baru diperhatikan setelah kita berpendapatan tinggi. Ini suatu fakta. Jadi kalau kita lihat ini berarti sustainable development itu nanti akan terjadi apabila human well-being-nya sudah bagus. Barulah kemudian setelah human well-being-nya sudah terpenuhi, maka akan ada ekosistem well-being. Ini kalau dilihat itu kayak persamaan matematika, tapi sebenarnya prosesnya tidak seperti itu. Human well-being kalau menurut teori Kuznets itu akan terus naik, tapi ekosistemnya semakin jelek, lingkungannya semakin jelek. Nah, artinya apa? Sustainable development itu baru akan ada setelah human well-being-nya bagus dan ekosistem well-being-nya juga bagus. Lalu apa yang dilakukan agar supaya sampai ke sana? Nah, inilah saya kira yang saya sampaikan tadi, ada perubahan paradigma tadi. Kita mulai memperhatikan nature. Tapi kalau orang masih fokus kepada menaikkan pendapatan, seperti cerita penambang emas tadi, kurang terus ada 3 ekskavator, udah nambah 4 lagi. Kemarin saya dari Banjarmasin, saya hitung berapa jumlah truk yang bawa ekskavator. Ternyata jumlahnya itu, saya dari Banjarmasin jam 3 sampai Palangkaraya, karena saya lama di Pulau Misau, itu ada sekitar 12 truk yang saya lampaui, yang saya kebut, yang bawa ekskavator. Kemana itu semua? Saya yakin itu semuanya ke Gunung Mas. Ya, semua ke Gunung Mas. Karena apa? Pemerintah nggak ada sekarang beli ekskavator. Iya. Nggak ada duitnya. Ya, nggak ada proyek yang butuh ekskavator. Paling-paling gunakan yang lama. Ini kan baru semua, brand new gitu. Dan saya juga kaget, ternyata di Banjarmasin itu banyak sekali tempat orang jual ekskavator yang dulunya nggak ada gitu. Dulu nggak ada orang jual tuh, kayak di Jalan Ayami kilometer berapa gitu. Saya lihat penuh, kayak tempat stok gitu di lapangan gitu, luas mungkin 4-5 hektar. Wow, gitu. Jadi artinya apa? Ya, jangan-jangan itu adalah untuk merusak. Jadi kalau di pelajaran kita ini orang ngejar human well-being,
Sementara ekosistem well-being-nya belum terpenuhi. Artinya apa? Dari model ini, persamaan ini, kita masih di tahap yang human well-being. Ekosistem well-being-nya memang diupayakan. Misalnya kata Bu Indah, mereka ada program ini. Itu kan sebenarnya untuk memperbaiki ekosistem well-being. Tapi ekosistem well-being-nya masih kalah dengan human well-being-nya. Karena orang masih ngejar aja, illegal logging masih jalan. Ditabrak aja aturan segala hutan produksi, hutan konversi segala macam itu. Semuanya diambil, eksploitasi aja. Nah, artinya apa? Ekosistem well-being bisa dikatakan belum memperlihatkan hasil. Jadi kalau kita delik model ini, ya kita bisa katakan sustainable development buat kita itu masih dalam tahap wacana aja. Kenapa? Karena kita masih ngejar standar of living. Kita nggak peduli dengan standar of life, ya. Kemakmuran aja, makmur, duit kita banyak, udah selesai, aman. Ini yang terjadi. Dan nah, ada yang disebut dengan teori ini ya, sustainable proses itu mulai 5 level. Kan dia ada indikatornya, sistemnya, bagaimana inovasi, kemudian strategi, dan juga kesepakatan. Kita sepakat untuk yang mana? Itu pertanyaannya. Sepakat untuk well-being, human well-being, atau ekosistem well-being. Tapi kayaknya ya itu masih jauh ya Bapak Ibu. Ini prisma sustainability. Nah ini indikatornya. Indikator dari sustainable development itu coba lihat Bapak Ibu, lihat Bapak lihat. Nggak ada gross atau income per kapita. Nggak ada. Indikatornya gross national happiness, kebahagiaan. Artinya apa? Yang dikejar, yang mau diukur itu adalah standard of life. Ya. Apa tadi? Yang ini, yang bukan untuk pendapatan ya. Kemudian Human Development Index, pembangunan manusianya seperti apa. Kemudian ecological footprint itu seperti apa. Ini udah terkenal sustainable development, tapi begitu ditanyain ukurnya gimana, ternyata nggak ada satupun yang berhubungan dengan ekonomi. Tapi ini ada hubungannya. Human Development Index misalnya, Human Development Index itu kan di situ ada usia ini apa IPM kalau orang bilang di kita itu indeks pembangunan manusia ya. Di situ ada pendidikan, di situ ada kesehatan, kemudian ada satunya kayak 3 ya pendapatan juga ada di situ. Jadi kesehatan, pendidikan, pendapatan di Human Development Index. Ya pertanyaannya, kalau pendapatannya nggak naik, apa pendidikannya naik? Lagi-lagi ya tetap perlu gitu ekonominya. Ekonominya ada di situ, pendapatan ada di situ, harus naik juga. Karena untuk bisa mensupport pendidikan dan kesehatan, ya orang harus punya pendapatan. Ini saling berhubungan. Kalau teori statistik kita tadi itu bingung itu. Y-nya apa, X-nya apa gitu. Ya, tapi yang jelas Human Development Index ditentukan oleh 3 itu. Pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Itu. Tapi HDI ditentukan apa? Atau yang keduanya tuh pendapatan dulu kah, kesehatan dulu kah, atau pendidikan dulu kah? Akhirnya pertanyaan bolak-balik, duluan ayam atau telur gitu. Ya. Nah kemudian ecological footprint ini rame ini. Kemudian the Happy Planet Index. Nah, Happy Planet loh, bukan human. Jadi dari indikator-indikator ini terlihat ya Bapak Ibu bahwa
dalam melakukan ini apa yang disebut pembangunan berkelanjutan, itu terjadi perubahan paradigma ya. Dari yang sesuatu yang hanya ekonomi, kita juga harus melihat kepada sesuatu yang berhubungan dengan ekosistem. Malah kalau dari indikatornya ini terlihat ininya banyak ke sosial ya. Nah, ecological footprint itu pasti ekosistem tadi. Karena ini kan teori ini kan tadi ini 3. Ada sosial, ada ekonomi, ada environment. Environment diukur dengan apa? Nah, ini kita bisa lihat. Ecological footprint. Kemudian yang berikutnya Happy Planet Index. Itu seperti apa? Kemudian Gross National Happiness. Itu mengukur sosial. Yang berhubungan dengan ekonomi akhirnya cuma sedikit. Itu Human Development Index tadi. Karena di Human Development Index ada unsur pendapatan. Nah, ini Human Development Index is the measure of life expectancy, the 3 basic dimension, long and healthy life. Ya, ini umur tadi ya, usia harapan hidup. Kemudian knowledge, kemudian standard of living. Dan standard of living baru itu tadi pendapatan. Ecological footprint to compare human consumption of natural resource with its ecological capacity to regenerate them. Nah, ini kayak tadi balance tadi. Konsumsi tadi harus dibatasi, harus tahu batasnya di mana. Jadi ecological footprint itu jelas definisinya, itu adalah konsumsi dibandingkan dengan seberapa jauh yang kita ambil dari alam itu bisa sesuai dengan kemampuan alam untuk meregenerasi dirinya sendiri. Contoh klasik itu kehutanan ya Bu ya. Kita zaman dulu tebang aja terus, nggak ngerti kita ecological footprint. Ya, coba tanya orang kehutanan. Kita produksi misalnya sekian ribu kubik, pada saat yang sama berapa kubik sih alam bisa meregenerasinya? Kalau setahun kita 10.000. Nah, selama setahun itu ada nggak kita hitung ecological footprintnya? Ya, kan nggak ada. Karena apa? Karena yang kita targetkan adalah nilainya. Ya, nilainya berapa? Ekonominya. Kita nggak ngerti seberapa dia mau regenerasi atau tidak. Ya, akhirnya bukti dari ketidakseimbangan itu hutan semakin ya, terutama kepadatannya semakin turun, kayu yang ada di situ semakin kecil-kecil. Ya, artinya ecological footprintnya nggak terjadi di situ, nggak ada. Kemudian Happy Planet Index, Happy Planet Index itu environment impact. Nah, ini menghubungkan bagaimana human well-being tadi dengan dampak lingkungannya. Manusianya mungkin happy gitu karena bisa dapat emas banyak, kayu banyak, tapi lingkungannya hancur-hancuran. Nah, makanya ini dari ukuran-ukuran yang ada itu bisa kita katakan bahwa sustainable development dengan indikator yang ini itu kita masih dalam tahap wacana aja. Misalnya kalau kita peduli ecological footprint, ya kita harus berpikir untuk mengkonversi hutan. Iya, kan ada memang di aturannya. Kalau ada tambak di sini, Anda tanam di sana. Ya kan? Ya itu sebenarnya apa? Itu adalah upaya untuk melihat apa yang disebut dengan ecological footprint. Tapi pertanyaannya, itu kan cuma sekian hektar.
kita nggak bertanya biodiversitasnya. Nanam pohon Anda nanam pohon di sana karena Anda nambang sekian hektar, Anda nggak nanam di sana sekian hektar. Iya, kan nggak balan masih. Kenapa di situ kita melupakan biodiversity? Yang kita hancurkan itu berapa spesies? Yang kita mau tanam sekian, jangan-jangan tanamannya sama lagi pohonnya. Ya, saya pernah mengunjungi daerah Mangkatip ya, daerah Mangkatip yang yang orang bilang galian neraka PLG itu, yang menghubungkan antara Sungai Kapuas dengan Sungai Barito, kan connect. Dari Kapuas di atas sedikit itu Mangkatip itu terus tembus ke Sungai Kapuas. Jadi biasanya itu nggak jauh dari Mantangai. Di ujung-ujungnya kan bisa, kalau kita mau ini mau lihat ke Mantangai ya lewat aja itu galian PLG yang begitu. Ya biasanya berseloroh teman-teman. Ini buayanya bisa pindah lewat itu. Buaya Sungai Barito pindah ke Sungai Kapuas, atau yang Sungai Kapuas pindah ke Barito. Lewat itu. Dan memang bisa. Ya saya sih nggak pernah buktikan bahwa ada buaya yang lewat. Tapi kalau dilihat channelnya terusannya itu ya sangat memungkinkan buaya bisa lewat. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi indikator sustainable development ini jelas sekali itu berhubungan dengan ini tadi ya, ekologi, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu di dalam untuk memahami ini kita harus lihat bahwa untuk adanya sustainable development itu pengukurannya harus jelas. Bagaimana mengukurnya berdasarkan teknologi yang ada. Kemudian harus diindikan program yang disebut reuse, recycle, and then reuse approach. Ada banyak ya, ada 3R dan macam-macam yang untuk sampah itu. Kemudian promoting and continuous approach. Apakah kita peduli atau enggak? Kalau menurut saya belum. Belum peduli. Karena kenapa? Karena tadi kita masih mengejar GDP. Coba aja Bapak Ibu lihat di ini ya, di perencanaan pembangunan kita, RPJM nasional maupun RBGP kita. Standarnya apa? Kenaikan pendapatan, pertumbuhan ekonomi. Gak ada yang 4 tadi itu, gak ada, kecuali HDI. Ya. Jadi kalau kata Pak Presiden, Indonesia paling bahagia, saya nggak ngerti juga itu ukurnya mana, happiness index-nya itu. Ya. Goyang-goyang Pak. Ya, jadi katanya kalau ini dibahas di media sosial itu, kenapa orang Indonesia itu bahagia? Karena selalu bersyukur. Dibutuhin juga bersyukur. Iya aja. Ya. Jadi paling gampang ngurus orang Indonesia. Bikinlah mereka kenyang. Ya, paling gampang. Makanya kalau mau ini kan sebarin aja sembako. Ya, itu bukan sesuatu yang di ini tuh. Ada teori di balik itu. Bikin orang senang, kasihlah dia kenyang. Ya, MBG. BG dari ini. Ya, MBG. Saya udah tahu itu dari lama sudah permainan gitu. Karena kebetulan saya survei di sini, survei beberapa, saya tanya karena ada banyak telepon kades itu, kepala desa itu ada di saya. Sekalteng ini, itu saya gunakan biasanya untuk lebih tahu duluan hasil pilkada. Tinggal hubungin aja kadesnya, berapa tempatmu, sekian, berapa tempatmu, sekian, sampling kan.
sampling ini, akhirnya saya udah tahu sekian jam setelah dihitung itu, oh sini yang menang. Ya. Akurat. Akurat, benar. Ya kan ada metodenya. Kita ambil ini daerah pemilihan, oh ini yang padat, ini yang kecil penduduknya, ini yang perkotaan, ini yang pedesaan. Udah kelihatan, ini mewakili kan. Ambil sampel sekian aja, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak. Kalau Kalteng itu kan homogen. Kalau populasinya homogen kan sampelnya sedikit. Tinggal bagi wilayah aja. Ini bingung, saya tanya aja. Misalnya yang katanya apa MBG tadi, saya tanya Kades, tempatmu ada apa? Ada. Udah jalan belum. Ya. Udah bangun tempat ini ya? Ada di kecamatan atau di desa sini. Itu gimana caranya? Siapa yang punya? Saya bilang. Ini gitu. Ternyata yang di Kalteng punya banyak pejabat. Ya, jadi kalau ada setoran tadi katanya itu berarti di antara mereka aja itu. Ya. Yang satu lagi koperasi merah putih. Oh itu sadis lagi. Ya mohon maaf, saya lihatnya aduh gila juga ini. Ya. Kenapa? Kan ada dana untuk beli tanah. Itu di Kalteng maunya gratis. Lalu siapa pelakunya? Saya tanya aja Bapak Ibu siapa pelaku. Kemudian bahan bangunannya dari mana? Nodong. Kayaknya kan nggak kepake duit. Kemana? Saya tanya lagi, ada salah satunya yang saya kenal yang jadi teknisinya. Wah ini gila Pak katanya. Gila Om, saya mau berhenti Om. Kenapa Om? Saya takut masuk penjara. Jadi hal-hal seperti itu memang harus kita ini amati ya Bapak Ibu, sehingga ada hal yang ini bagaimana caranya supaya bisa ini ya. Nah, ini yang terakhir ini cerita dunia ya, bahwa pendapatan seluruh dunia itu dinikmati 20%, ada 20% manusia menikmati 82% pendapatan atau kekayaan dunia. Sisanya dikit banget. Ya, banyak manusia itu tidak mendapat apa-apa. Jadi kalau dilihat ininya kita itu memang kebanyakan orang biasa-biasa saja. Ada middle low income itu banyak banget. Sementara high income itu menguasai semuanya. Dan itu terjadi juga di Indonesia. Jadi kalau ini statistik dunia itu nampaknya tidak berubah dengan yang ada di Indonesia. Sama aja sedunia ternyata. Kalau pertanyaannya kayak gitu, oh ya memang itu orang sugih aja ya. Orang-orang kaya aja yang ngatur dunia ini. Lalu apa hubungannya ini data ini dengan sustainable development? Ya artinya apa? Kalau orang kaya itu mulai peduli, barulah ada awareness, ada protecting nature segala macam itu. Tapi kalau orang itu yang kaya-kaya itu masih nggak peduli, nggak bakalan. Kenapa? Kalau yang kaya-kaya ini kan banyak juga yang dari sumber daya alam. Ya udah berhemat aja, eksploitasi sehingga nggak ada sisanya gitu. Nah kalau distribusi pendapatan itu seperti begini, bisakah ada di sini sustainable development? Ini ya hubungan kenapa ini ditampilkan di sini.
Jadi sustainable man kalau untuk Indonesia menurut saya itu masih wacana ya. Nah sekarang kan ada perubahan, bukan perubahan indikator sebenarnya, tapi indikator sustainable development itu dibuat menjadi lebih rinci, menjadi apa yang disebut dengan sustainable development goal. Jadi indikator-indikator tadi yang tadi banyak itu, ada berapa tadi, 4-5 tadi ya, itu kemudian dijelaskan lebih lanjut ke dalam tujuan pembangunan. Tujuan masing-masing pembangunan ini punya indikator tersendiri-sendiri. Jadi kalau menurut SDGs harusnya sustainable development itu punya 17 tujuan. Ini bisa kita lihat ya. Nah ini pertama, hasil indikator target dan tujuan serta ketersediaannya di Indonesia. Tujuan pertama kan ada 17 SDGs, menghapus segala bentuk kemiskinan. Itu kira-kira bisa nggak 2030? Sementara kita dihadapkan dengan itu tadi, distribusi pendapatan 82 dinikmati oleh 20%. Sisanya pendapatan sekitar sekian belas persen tadi dinikmati oleh 80% penduduk. Artinya apa? Kalau kayak gitu masih banyak orang miskin. 2030 katanya menurut SDGs kemiskinan tuh harus sudah habis. So what itu? Gimana caranya? Kemudian mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi. Nah, ya MBG tadi kali ya, berarti tujuan 2 MBG kan menghapus kelaparan. MBG itu memperbaiki gizi, MBG kan, ketahanan pangan, MBG kan, kemudian mencanangkan pertanian berkelanjutan. Itu kan untuk mensupport. Ya agar supaya ketahanan pangan, gizi baik gitu. Ya, cuman seperti yang saya bilang tadi, percaya nggak ada produksi pertanian? Bahwa kita itu katanya udah swasembada. Kalau saya nggak. Ya. Kenapa? Karena saya udah amati data statistik mengenai produksi pangan itu sejak 20 tahun lalu. Semuanya data proyeksi. Bukan data fakta. Artinya apa? Bukan data tertimbang gitu. Misalnya kalau kita katakan produksi padi di Jawa Tengah sekian ribu ton, itu harusnya kita benar-benar nimbang gitu. Ini kan nggak ada. Oh ini ngambil sampelnya aja langsung, ini akhirnya ketemu sekian. Kita nggak tahu. Ini yang Bapak-Ibu, tujuan pembangunan, tak ada yang miskin, tak ada yang lapar, hidup sehat, berpendidikan, kemudian gender itu setara, air bersih, sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan yang layak, industri, inovasi, berkurangnya kesenjangan, kota dan permukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan dan kebenaran, kemudian kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, 17 ini Bapak Ibu saya kira silakan Anda pelajari dalam rangka untuk memahami lebih lanjut apa itu sustainable development.
Karena tadi udah jelas tujuannya ada tadi human well-being, kemudian ekosistem well-being. Kemudian indikatornya menurut ini SDGs ini itu ada 17 ini, dan masing-masing ini indikator ini itu ada lagi uraian indikatornya. Bisa Anda lihat di ini tadi Bu. Silakan di-share nanti Bu ya, yang sudah saya kirim silakan di-share. Itu menjadi bahan untuk untuk bisa memahami apa yang saya sampaikan, baik yang statistik tadi dan juga yang ini. Karena itu sangat penting dalam rangka untuk memahami lebih lanjut apa yang harus dipahami mengenai topik dua itu, statistik maupun juga ekonomi ini. Kenapa saya ekonomi cuma fokus ke topik ini, tidak pendapatan nasional dan lain-lain? Karena Anda belajar ini ya, belajar di lingkungan, ya, ilmu lingkungan. Nah, ilmu lingkungan dihubungkan dengan ekonomi, maka topiknya itu adalah ekonomi sumber daya alam. Kemudian kalau dihubungkan dengan kebijakan, maka Anda harus paham apa yang disebut dengan sustainable development. Untuk lebih paham apa itu sustainable development, maka Anda harus tahu indikatornya. Kalau indikatornya sudah Anda ketahui, pengetahuan Anda tentang sustainable development itu akan komprehensif, dan Anda akan paham hubungannya dengan materi awal tadi, materi awal yang kita sampaikan di awal mengenai bagaimana hubungan ekonomi dengan lingkungan, nature-nya. Jadi dua hal ini menurut saya itu akan membekali Anda bagaimana memberikan view, memberikan pandangan atau memahami bagaimana hubungan lingkungan, ekonomi, dan juga kebijakan yang diambil oleh dunia dalam rangka untuk menyeimbangkan antara nature dan pertumbuhan ekonomi. Nah, 17 indikator ini itu bukan main kalau kita bisa raih. Kita kalau nggak salah itu sudah ratifikasi ini sebenarnya. Sudah kita ratifikasi, sudah kita akui, dan harus kita laksanakan. Entah saya kurang bisa membaca habis programnya Prabowo, karena beratnya itu 5 kilo Bapak Ibu. 5 kilogram itu cetakan buku. Saya punya, karena saya 2 kali diundang ke istana, 2 kali saya dapat buku itu yang beratnya adalah sekitar 5 kilogram. Itu program pembangunan dari Pak Prabowo, bukan main ya, untuk selama 5 tahun ini. Dan ceritanya saya nggak pernah baca habis, karena saking banyaknya. Akhirnya saya melihat beberapa topik yang menjadi minat saya saja. Kalau yang lain-lain saya nggak ini. Jadi kalau Pak Prabowo menyampaikan programnya itu hingga 3-4 jam, wajar aja. Karena yang mau diterangkan itu seberat 5 kg ini. Ya, benar, saya punya cetakan itu. Satunya saya nggak tahu kemana karena ada yang minta. Udah saya kasih aja, tinggal 1. Udah bilang ambil aja, saya udah punya juga ya. Jadi kayak gini ya Bapak Ibu, ini bisa dilihat. Misalnya mengentaskan minyak segala bentuk. Targetnya pada tahun 2030 kemiskinan ekstrim. Kemudian yang kedua pada tahun 2030 apa? 1/4-nya apa? 1/5-nya apa? Ini masing-masing ini tadi punya sub-sub indikator ya. Di kelaparan itu bagaimana? Targetnya berkaitan dengan pemerintah daerah apa? Itu pemerintah daerah sebenarnya sama aja. Daerah nasional apa? Kemudian kehidupan yang sehat itu bagaimana? Ada sub-sub indikatornya lagi. Lupa saya 100 berapa jumlah indikatornya dari yang 17.
di awal-awal dulu saya ini apa, tapi yang jelas itu bisa indikatornya itu bisa dilihat dari yang statistik tadi. Nah yang ini, jadi ini di anunya di dalamnya tuh udah ini. Kalau Anda ini tinggal Anda baca Bapak Ibu ya. Ini kajian teorinya mungkin sama yang sudah kita sampaikan dan seterusnya, sehingga tiba pada indikator. Bagaimana indikator itu disusun oleh BPS kita. Tapi kalau saya lihat apa yang disusun oleh BPS ini memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh UN. Baik Bapak Ibu, saya kira saya sudah ngomong berapa jam. Ya, kalau ada pertanyaan, ada yang harus kita diskusikan, silakan. Ini udah jam 12. 12. Ya, kalau harus istirahat, ya silakan. Jadi sampai ketemu gitu ya. Ya. Jadi ini Bu Indah ya, silakan di ya, yang sudah saya kirim nanti saya tambah lagi ya, yang akan harusnya dibaca oleh Bapak Ibu semua dalam rangka untuk bisa lebih memahami apa yang saya sampaikan. Makasih Pak. Oke, saya kira kuliah kita sehingga ini hari ini cukup. Sampai ketemu minggu depan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ya silakan Bapak Ibu. Iya Pak. Nih, itu disuruh Bu Atma itu kopi. Asisten Bapak Ibu. Bu Komti suruh ikut ya. Kamu nggak punya. Aku teknik.